Dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kita dipertemukan lagi untuk sebuah kerinduan membaca dan merenungkan firman-Nya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami ingin memahami kehendak-Mu, kami ingin mengenal firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai kekuatan dalam hidup kami, memberlakukannya dengan baik, dan kami semakin teguh dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 21 ayat 1-7. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikian firman-Nya, haleluya, amin. Saat ini saudara-saudara, kita ada dalam tema Allah membuat aku tertawa. Banyak hal yang dapat memicu kita untuk tertawa. Kita tertawa karena mendengar cerita menggelitik atau melihat langsung peristiwa lucu. Tak jarang juga saudara, kita tertawa ketika merespon suatu ungkapan atau janji yang sulit diterima pikiran kita. Sebagai contoh, kita akan tertawa ketika ada orang yang mengatakan bahwa kita berpotensi menjadi presiden. Kita tertawa karena menurut pikiran kita, hal tersebut mustahil atau hanya sebatas hayalan semata. Kita merespon dengan tawa ketika ada informasi ataupun janji yang sulit diterima akal kita. Saudara yang kekasih, Sarah juga pernah tertawa ketika mendengar informasi sekaligus janji bahwa ia akan mengandung dan melahirkan. Baginya hal tersebut terkesan tidak masuk akal karena dirinya sudah sangat tua dan sudah mati haid. Akan tetapi saudara, Allah tidak memberikan janji palsu kepada keluarga Abraham dan Sarah. Tuhan telah memperhatikan mereka dan menepati janjinya. Sarah yang tadinya tertawa mendengar janji Tuhan, akhirnya telah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagi Sarah dan banyak orang lain, janji tersebut memang mustahil dan memancing tawa. Kuasa Tuhan melampaui pikiran Sarah dan orang yang menganggap hal tersebut mustahil. Janji Tuhan itu saudara nyata melalui kelahiran seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak.
nama yang akan terus mengingatkan mereka betapa kuasa Tuhan tak terselami pikiran manusia. Saudaraku yang kekasih, banyak hal dalam kehidupan kita yang dianggap mustahil dan sulit terjadi. Hal tersebut karena kita mengukurnya hanya pada pikiran kita. Kita menjadi seperti Sarah yang lupa bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu saudaraku, percayalah janji Tuhan bahwa janjinya tak terselami dan tak dibatasi apapun juga. Allah, saudara, bisa membuat kita tertawa melihat kebesaran dan kuasanya yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh merenung akan terus nyata bagi kami. Dan Engkau Tuhan akan terus menolong kami menghadapi hidup ini. Engkau berkati keluarga kami. Engkau berkati anak-anak kami. Pertumbuhan mereka Engkau berkati. Iman mereka Engkau berkati. Agar mereka terus kuat dalam iman. Pekerjaan dan usaha kami Engkau berkati, hidup kami Engkau berkati. Biarlah damai sejahtera-Mu akan selalu nyata bagi kami sekalian. Engkau juga Tuhan memberkati untuk semua orang tua kami dalam usia indah. Biar mereka kuat, sehat, bahagia dalam kasih-Mu. Dan Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Biarlah dalam kasih Tuhan mereka dapat merenungkan firman-Mu dan kuasa-Mu nyata agar terus menjamah saudara-saudara kami untuk teguh dalam Kristus. Bapa di sorga, Engkau berkati saudara-saudara kami dengan segala pergumulannya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hibur. Beban-beban hidup kami topang dan kuatkan kami agar kami dapat melewatinya dalam cinta kasih Tuhan. Dan Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang bersuka cita dengan pertambahan usia, dengan menerima berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan, melalui pendidikan. Biar kami dimampukan untuk merasakan berkat dan kasih Tuhan. Bagi para pelayan Tuhan, Engkau berkati agar mereka terus melayani dengan sukacita, menyampaikan firman-Mu, dan setiap pemberitaan firman-Mu Tuhan akan mengena di hati jemaat-Mu, semua orang, dan mereka semakin teguh dalam kasih-Mu. Engkau berkati bangsa dan negara kami, menolong pemerintah kami untuk memerintah dengan bijaksana. Berikan damai dan sukacita dalam negara kami, agar kami hidup dalam suasana yang kondusif. Tuhan teruslah menjaga kami. Tuhan teruslah memberkati kami. Ampuni dosa kami. Dengarkan kami yang berseru. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.